Halo, saya Jerni Indi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas, merangkum cerita tentang perjalanan petualangan saya pada tahun 2021. Yang seharusnya, video ini saya buat sebagai rangkuman cerita perjalanan untuk penutup akhir tahun. Tetapi ketika itu, saya disibukkan dengan tugas-tugas kuliah. Dan petualangan ini saya gagas sendiri, melakukan perjalanan sendiri sesuai dengan nama channel YouTube saya atau nama-nama media sosial saya, yakni Jerni Indi, yang artinya perjalanan sendiri. Dalam perjalanan petualangan, sebenarnya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa kawan yang saya temukan di media sosial maupun ketika berpapasan di tengah perjalanan. Nah, media sosial ini saya manfaatkan sebagai sarana untuk mencari kawan, untuk mencari teman, untuk menemani perjalanan petualangan saya ini. Di situ saya manfaatkan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Perjalanan ini menghabiskan waktu selama sebulan lebih dari Pulau Jawa, Pulau Lombok, hingga diakhiri ke Pulau Sumbawa. Dan perjalanan petualangan ini saya mulai untuk melakukan pendakian ke Gunung Selamat. Pendakian ke Gunung Selamat saya ditemani oleh beberapa kawan, oleh beberapa teman yang saya dapatkan dari media sosial, yakni ada Bang Zikri, dia dari Tangerang, ada Anam dan Adnan dari Kuningan, dan juga Andi dari Purworejo. Dan di situ kami melakukan pendakian bersama-sama, dan pendakian ini menghabiskan waktu sekitar 2 hari 1 malam, dan akhirnya kami bisa menggapai puncak Gunung Selamat dan dengan turun selamat juga. Setelah itu, saya pribadi, saya sendiri berencana untuk melakukan perjalanan lagi, untuk melakukan pendakian selanjutnya ke Gunung Sindoro. Tetapi ketika itu, orang-orang yang menemani perjalanan saya melakukan pendakian ke Gunung Selamat tidak bisa ikut untuk melakukan pendakian ke Sindoro. Dan pada akhirnya saya mengawali dengan sendiri lagi. Dan ketika berada di terminal Purbolinggo, di situ saya sempat kebingungan untuk transportasi menuju Temanggung. Tepatnya ketika itu saya akan melakukan pendakian melewati jalur Piak Ledung. Di situ saya sangat kebingungan untuk transportasinya. Dan setelah saya nanya-nanya dan akhirnya saya ditunjukkan untuk naik elep menuju Wonosobo terlebih dahulu. Ketika itu saya di situ bercengkrama dan berbaur dengan warga-warga sekitar Jawa Tengah, orang-orang yang naik angkutan transportasi tersebut. Di situ, setelah itu saya tiba pada malam hari, sudah gelap dan juga transportasi menuju Temanggung ini sudah tidak ada. Dan ternyata dari terminal Mendolo ini yang ada di Wonosobo ini nggak jauh ke pos pendakian Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, di situ saya putuskan untuk naik motor dan nggak lama, mungkin sekitar 15 menit, akhirnya saya sampai di pos pendakian Kledung Gunung Sindoro. Di situ saya nginap 1 malam. Dan keesokan harinya saya rapi-rapi, beres-beres. Dan situ saya masih sendiri, masih kebingungan, belum ada teman untuk melakukan pendakian bersama. Di situ saya tidak ada teman, dan di situ saya sempat ngobrol-ngobrol dengan pendaki-pendaki yang lain, bercengkarama di base camp tersebut. Dan pada akhirnya saya mendapatkan beberapa kawan, beberapa teman. Dia ada Sube dan juga Bokep, mereka dari Solo. Dan juga kami pun bertemu dengan 2 orang lagi. Ada salah satu backpacker, dia dari Makassar, dan juga ada Anggi, ketemu di tengah perjalanan, dia dari Bandung. Dan pendakian ke Gunung Sindoro ini saya sangat terbantu. Di situ saya mengawali pendakian menggunakan transportasi. Kami naik ojek bertiga di situ. Kami naik ojek Gunung Sindoro yang ya membantu UMKM warga sekitar juga, dan membantu perekonomian warga juga. Dan di situ saya naik motor dengan seharga 35.000, ya lumayan murah juga sih.
dan lumayan jauh dan sangat ekstrim banget karena jalannya rusak. Dan setelah itu kami tiba di pos 1,5. Setibanya kami di pos 1,5, disitulah awal kami melakukan sesungguhnya pendakian di Gunung Sindoro. Di tengah perjalanan, di tengah trekking, kami diguyur hujan, ditimpa hujan yang cukup sangat lumayan deras dan cuaca yang sangat dingin. Dan setibanya kami di tempat untuk mendirikan tenda, keesokan harinya kami summit attack menuju puncak Gunung Sindoro. Di situ kami sangat luar biasa ketika berada di puncak Gunung Sindoro. Ternyata cuacanya sangat jelas, sangat terang, cuacanya sangat mendukung. Yang kemarinnya hujan dan keesokan harinya sangat luar biasa, tidak terduga. Dan untuk pendakian ini kami menghabiskan waktu ya sama 2 hari 1 malam. Dan di situ sangat terlihat jelas sekali pemandangan gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Di situ ada Gunung Sumbing, ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Di situ sangat jelas. Ada Temoloyo juga sangat terlihat begitu jelas. Dan setelah berhasil melakukan pendakian di Gunung Sindoro dan turun pun dengan selamat, dan keesokan harinya sebenarnya saya pribadi berencana untuk melanjutkan untuk melakukan pendakian lagi, karena sayang banget ketika saya berada di Temanggung, tepatnya berada di Kledung, kalau tidak melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, karena di situ sangat dekat sekali antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Itu sangat dekat sekali. Dan saya berencana untuk melakukan pendakian, tetapi ketika itu keesokan harinya hujan turun. Di setiap harinya di kawasan Temanggung itu intensitas hujannya sangat lebat sekali. Setiap harinya hujan. Setelah saya pikir-pikir dengan matang, saya putuskan untuk menunda petualangan ini terlebih dahulu. Saya putuskan untuk pulang ke Jakarta. Selama seminggu di Jakarta saya edit dulu video, dan setelah semuanya selesai dan saya melanjutkan perjalanan petualangan lagi, dimulai dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Surabaya. Nah, petualang ini saya berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Setibanya saya di Surabaya, ketika itu saya tiba pada malam hari dan sempat kebingungan untuk tidur karena saya akan melanjutkan perjalanan lagi besok pada sore hari, dan saya sangat bingung. Pada akhirnya karena saya seorang backpacker, mungkin saya putuskan untuk sedikit nekat, sedikit menggembel, mungkin sedikit ya, ini pengalaman pertama saya tidur di kawasan stasiun. Di situ saya sedikit menggembel di emperan. Di situ saya sedikit sangat tidak menikmati karena sempat digigit nyamuk-nyamuk. Dan keesokan harinya setelah saya bangun pagi, saya mencoba untuk menghabiskan waktu dulu keliling-keliling kota Surabaya, luntang-lantung di sana. Setelah puas, saya langsung ke pelabuhan Tanjung Perak. Di situ saya beli tiket untuk tujuan ke Lombok. Dan pada malam harinya kapal yang saya naik ini melaju. Di situ di atas kapal ini saya akan menghabiskan waktu sekitar 20 jam dan saya kebingungan. Dan di situ saya sempat bercengkrama dengan orang-orang lain yang akan hendak nyebrang ke Lombok. Dan di situ saya sempat ngobrol-ngobrol, dan pada akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman, beberapa kawan yang saya temukan di atas kapal. Itu saya sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan bercerita, dan di situ kami sempat tukar-tukar media sosial agar bisa lebih lanjut ke depannya. Dan akhirnya kami tiba di Lombok pada jam 12 malam. Di situ saya pun sempat kebingungan lagi karena
transportasi lagi, karena pada malam hari transportasi sudah tidak ada. Dan akhirnya orang yang saya temukan di atas kapal itu, akhirnya dia ngajak saya untuk bareng menuju Mataram, dan saya diantarkan pada malam hari menuju Mataram. Setibanya saya di Terminal Damri di kota Mataram, di situ saya langsung melanjutkan perjalanan lagi pada pagi hari menuju Bandara Internasional Paraya Lombok. Nah, setibanya saya di bandara pada pagi hari, saya di situ sudah janjian dengan beberapa teman lagi, dengan beberapa kawan lagi. Mereka Bang Pian, dia dari Jakarta, ada Bang Yudi dari Jakarta juga, dan Muhlis dan Bang Jadi mereka berempat semua itu dari Jakarta semuanya, dan kami janjian di Bandara Lombok. Dan situ saya agak sempat kesal karena sangat bete sekali menunggu hampir 6 jam, dan pada akhirnya pada jam 12 siang mereka tiba. Dan di situ saya menuliskan sebuah tulisan karena tulisan yang sangat menjijikan mungkin, tapi itu sangat seru sih. Mereka disambut oleh saya dengan tulisan gambar yang seperti ini, agak sangat menjijikan mungkin. Dan kami sempat tertawa-tawa, dan kami di situ salaman, tos-tosan. Setibanya mereka di situ, dan saya pun tidak sadar ternyata di situ ada seorang guide atau pemandu untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ini. Dan ternyata itu, padahal orangnya di situ, tapi saya pun tidak menyadari dan dia pun tidak menyadarinya. Dan pada akhirnya pemandu ini, guide-nya ini namanya Bang Teja. Dia orang warga asli dari Sembalun, dari kaki Gunung Rinjani. Jadi kami nggak lama-lama dan kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Sembalun. Nah, dari bandara ini ke Sembalun ini sangat lumayan lama, sekitar 2 jam perjalanan, sangat jauh sekali. Dan di setiap perjalanan dari kiri dan kanan itu pemandangannya sangat gila, sangat indah, alamnya sangat bagus sekali. Dan ketika itu kami memutuskan untuk break sejenak di sebuah bukit yang namanya Pusuk. Di situ hampir mungkin sekitar 15 menit lagi ke Sembalun. Di situ sangat terlihat jelas sekali pemandangannya. Di situ sangat terlihat jelas Sembalun, begitu indahnya. Dari kanan dan kirinya bukit, wah gila sih, gila luar biasa. Setelah kami ngopi-ngopi, menikmati dan potret-potret dan sedikit ambil footage di Pusuk, setelah mungkin hampir 15 menit kami langsung melanjutkan perjalanan lagi ke Sembalun. Setibanya di Sembalun, kami langsung mampir di rumahnya Bang Teja. Di situ kami langsung disambut dengan hangat dan prepare untuk mempersiapkan pendakian besok. Keesokan harinya kami melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ini hampir sama seperti pendakian ke Sindoro. Ini kami memutuskan agar tidak menghabiskan tenaga, agar tidak menghabiskan waktu juga, kami sewa ojek atau sewa motor untuk sampai ke pos 2. Nah, kami melakukan pendakian yang sesungguhnya itu berada di pos 2. Itu sangat jauh sekali dari pintu pendakian Gunung Rinjani ke pos 2, itu sangat jauh sekali. Mungkin kalau jalan kaki itu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Itu sangat jauh sekali. Dan setibanya kami di pos 2, kami melakukan pendakian yang sesungguhnya. Kami jalan kaki, pemandangannya sangat luar biasa. Kiri kanannya, depan belakang itu pemandangan sabana yang sangat luas. Dan setelah beberapa jam kami melakukan pendakian, akhirnya kami tiba di
Pelawangan. Pelawangan ini adalah tempat untuk mendirikan tenda. Di situ kami tiba di situ pada sore hari, jam setengah 6 sore, dan kami langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, makan, tidur, dan keesokan harinya pada pagi hari sekitar jam 3 pagi kami melakukan summit attack untuk menuju puncak Gunung Rinjani. Nah, disitulah trekking yang sesungguhnya, karena dari Pelawangan sampai ke puncak itu treknya itu berpasir, itu sangat berat sekali, sangat akan menghabiskan waktu di situ dan menguras tenaga juga, karena kita naik 3 langkah, turun 4 langkah, mungkin seperti itu ibaratkan. Dan di tengah trek perjalanan, ketika itu kami semua sempat berpencar-pencar, ada yang masih di belakang, dan saya pribadi sangat excited sekali, dan saya sendiri sudah ada di depan sendirian. Dan di tengah perjalanan, ketika itu pada jam 5 pagi, gila sih sumpah, di atas itu terlihat sunrise yang sangat wow, luar biasa, cuaca yang sangat bagus, sangat cerah sekali. Ada ketika muncul matahari itu gila sumpah, luar biasa. Dan pada akhirnya pada jam 8 pagi saya tiba di atas puncak dan sempat menunggu kawan-kawan yang lain, sempat menunggu teman-teman yang lain, dan pada akhirnya mereka pun sampai, tidak menyerah untuk menggapai puncak Rinjani ini. Di situ kami sempat sampai terseduh sedih karena sangat tidak menyangka kami semua bisa menggapai puncak Rinjani ini. Dan kami memutuskan untuk turun. Keesokan harinya kami menginap semalam lagi di Pelawangan, karena ketika itu kami semua tiba di Pelawangan pada sore hari. Jadi kami tidur semalam lagi di Pelawangan, dan rasanya sayang sekali kalau melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ini tidak mampir ke Danau Segaranak. Dan kami semua keesokan harinya turun dari Pelawangan ke Danau Segaranak. Dan di Danau Segaranak kami menghabiskan waktu seharian dan nginap semalam di situ. Setelah menikmati semuanya puas, keesokan paginya kami turun melewati jalur Torean. Dan setelah melakukan pendakian selama 3 hari 3 malam di Gunung Rinjani, selanjutnya rombongan kami ini semua memutuskan untuk singgah ke desa adat Sasak Lombok. Di situ kami semua singgah dan berkunjung sekaligus membantu perekonomian yang ketika itu dilanda pandemi. Jadi untuk wisatawan ke Lombok itu sangat kurang dan turun drastis. Jadi kami belanja kain-kain songket khas desa adat Sasak Lombok. Setelah puas semuanya, kami memutuskan untuk kembali lagi dan pulang. Tetapi ketika itu saya bersama Yudi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur Pulau Lombok, tepatnya berada di Sambelia. Dan Bang Yadi, Bang Muhlis, sama Bang Pian, mereka tidak bisa ikut dan mereka memutuskan untuk pulang karena ada problem masalah. Dan ketika itu neneknya Bang Fian sedang sakit, jadi alhasil mereka bertiga tidak bisa untuk melanjutkan dan ikut melakukan perjalanan bersama saya dan Yudi. Dan setelah mengantarkan mereka bertiga ke terminal, dan saya dan Yudi diajak untuk mampir terlebih dahulu ke rumahnya supirnya kami. Ternyata supirnya ini dia adalah abangnya Teja. Jadi kami diajak untuk mampir terlebih dahulu. Di situ kami berdua disambut dengan hangat dengan sesuatu makanan ciri khas Lombok yang sangat enak sekali. Di situ kami mampir dan disuguhi oleh makanan yang sangat lezat menurut saya, walaupun terlihat
sangat sederhana tapi gila sih, sumpah enak banget. Hanya tahu, kangkung, dan juga sambal. Di situ sangat enak sekali. Setelah kami puas menikmati makanan, dan saya memutuskan untuk SMP setelah makan pergi. Di situ saya agak sedikit tidak enak sebenarnya, tapi ya karena sudah sore juga, dan saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan kebetulan ketika itu di Lombok itu ternyata Yudi ini mempunyai abang, mempunyai kakak, dan kakaknya itu dia kerja di Lombok, tepatnya berada di Sambelia. Dan kami berdua pun melaju ke sana dan singgah di sana. Dan setibanya di Sambelia, kami berdua sangat terkejut karena disewakan tempat tidur. Itu kami disewakan villa, sewakan hotel gratis selama 3 hari 3 malam. Di situ kami pun dikasih transportasi motor untuk keliling-keliling sana sini di daerah Sambelia. Dan keesokan harinya kami berdua diajak untuk ikut karena kakaknya Yudi ini dia ada keperluan untuk meeting di Mataram. Jadi alhasil, dan kebetulan Yudi ini dia bisa mengendarai mobil dan dia jadi supirnya, dan saya pribadi jadi keneknya mungkin seperti itu. Dan di situ kami bergegas menuju Mataram. Setelah keperluan abangnya Yudi selesai dan kami pun diajak makan, diajak keliling-keliling kota Mataram. Setelah semuanya kami pun setelah makan, kami diajak ke suatu pantai, ke Senggigi. Kami mampir ke Senggigi dulu, dan tak lupa kami mampir ke Pura, tempat peribadahnya umat Hindu. Di situ kami lihat-lihat, dan ya di situ kami jalan-jalan setelah menikmati pantai dan pura yang berada di pinggir pantai. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi, dan yang sangat gila sih, yang sangat mencengangkan, seorang backpacker mampir ke sebuah tempat perbelanjaan ataupun mall. Di situ kami berdua ketawa-tawa dengan penampilan yang sangat kumal. Mungkin muka saya terbakar gitu. Jadi mampir ke sebuah mall dengan dengan setelan seorang backpacker kumal, dan ya. Dan di mall itu kami berdua menikmati kopi, menikmati roti. Dan setelah menikmati semuanya, dan sempat kami tertawa-tawa di situ, ya menikmati karena sedikit istirahat di situ karena lelah juga. Setelah itu, karena sudah sore juga, kami langsung bergegas pulang dan kembali ke penginapan. Keesokan harinya, saya berencanakan sebuah perjalanan untuk nyebrang ke pulau yang lebih timur lagi, dan kami memutuskan untuk ke Sumbawa. Di situ kami nyebrang dari Lombok ke Sumbawa. Kami naik kapal selama 1 jam, dan di atas kapal kami sempat bertemu dengan seorang backpacker dari Afrika Selatan, wanita. Kami sempat berbincang-bincang, walau ya bahasa Inggris saya sebenarnya agak jelek, kurang bagus. Di situ kami berbincang-bincang. Setelah hampir 1,5 jam, kami tiba di Sumbawa, tepatnya berada di Pelabuhan Pototano. Nah, di Pelabuhan Pototano itu kami berdua langsung turun dan melanjutkan perjalanan lagi. Tidak jauh dari pelabuhan itu, kami sebenarnya akan singgah ke sebuah pulau kecil, yakni ke Pulau Kanawa. Tak jauh dari pelabuhan itu, kami menaiki perahu yang kecil, perahu sampan, dengan memakan waktu sekitar 15 menit. Dan itu pertama kali saya pribadi naik perahu kecil itu, perahu sampan. Setibanya kami di pulau kecil itu, dan pulau ini namanya Pulau Kanawa. Itu adalah pulau yang saya impikan dari dulu, yang saya tujuan memang list tujuan saya untuk perjalanan ini.
dan akhirnya tercapai juga sampai ke Pulau Kenawa. Di situ sangat indah sekali, pasirnya putih dan juga ada bukit kecil dengan hamparan luasnya padang savana. Gila sih, sumpah luar biasa sekali. Dan saya di situ menghabiskan sehari 1 malam. Itu saya nginep, mendirikan tenda di pinggir pantai. Keesokan harinya pada pagi hari saya berencana untuk naik ke atas bukit tersebut dan saya menunggu sunrise, kedatangan sunrise ketika itu. Wow, gila sih, ketika munculnya sunrise itu sangat gila, sangat keren banget. Seperti matahari itu terlihat dekat karena muncul dari balik air laut gitu. Gak terlihat lalu langnya kapal yang hendak singgah ke Pototano ataupun yang hendak nyebrang ke Lombok. Di situ kapal-kapal feri lalu lalang, dan rasanya sayang sekali kalau saya ke Pulau Kenawa tidak snorkeling, dan kami berdua sewa alat dan snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut yang berada di Pulau Kenawa. Ini adalah pertama kali saya melakukan snorkeling atau menyelam ke bawah laut, dan gila sih, memang luar biasa. Dan saat ini saya tertarik untuk melakukan petualangan atau perjalanan atau petualangan saya tidak akan melakukan hanya main ke gunung, dan saya pun akan main ke laut. Itu snorkeling di Pulau Kenawa itu yang sangat membuat saya terhipnotis. Saya terhipnotis oleh keindahan bawah lautnya, dan saya tertarik untuk main ke laut. Dan perjalanan ini seharusnya saya melanjutkan perjalanan lagi sampai ke ujung Pulau Sumbawa, yakni ke Bima atau ke Sape. Tetapi ketika itu budget yang saya miliki tidak cukup, dan juga pandemi pada saat itu sangat melonjak tinggi, dan saya putuskan dan kami berdua putuskan untuk mengakhiri perjalanan ini. Dan petualangan saya ini sampai di Pulau Sumbawa Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan juga jangan lupa subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman. Bejakeun kabarudak.